Melayu, senyum terukir bila disapa. Dalam kantong ku kirim rindu, mengalir di dalam kantong. Lemak manis ala amboy amboy, santan kelapa ala amboy amboy, pandanglah manis ala amboy amboy, anak siapa? Lemak manis ala amboy amboy, santan kelapa ala amboy amboy, pandanglah manis ala amboy amboy, anak siapa? Sekarang ya. Pohon sena, pohon meranti, di tengah-tengah pulau beribu. Ada di sana, abang di sini, di tengah rindu. Lemak manis ala amboy amboy, santan kelapa ala amboy amboy, pandanglah manis ala amboy amboy, anak siapa? Lemak manis ala amboy amboy, santan kelapa ala amboy amboy, pandanglah manis ala amboy amboy, anak siapa? Kurang sip dengan tepuk tangannya ini. Iya, biar semangat ya. Ayo semua tepuk tangan, biar semangat. Jangan takut, jangan ragu ya. Hujan di hulu, tepuk tangan. Tak ada, ribut pun turun bertalu-talu. Abang biru ada di Kuala, ku hanyut rindu dalam perahu. Lemak manis ala amboy amboy, santan kelapa ala amboy amboy, ku pandanglah manis ala amboy amboy, santan kelapa. Salah kurang. Lemak manis ala amboy amboy, santan kelapa ala amboy amboy, ku pandanglah manis ala amboy amboy, operator sangga. Oke, terima kasih. Selamat ya. Terima kasih juga kepada bapak-bapak yang di depan memberikan semangat pada saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat rekan-rekan sekalian yang sudah hadir pada pagi hari ini dalam pelaksanaan BIMTEK kita, yaitu penguatan sarana dan prasarana pendidikan untuk jenjang SMP tahun 2024 sesi pertama. Bapak Ibu sekalian, saya selaku pribadi maupun selaku kepala bidang sangat mengapresiasi kehadiran dari teman-teman sekalian yang jauh-jauh dari Sanggau. Berdasarkan data terakhir yang saya terima dari tim
Sapras Mapan, namanya tim Sapras Mapan ya Bapak Ibu ya. Sapras maju dan terdepan. Itu hanya ada 3 sekolah yang tidak hadir. Tidak mengirimkan kepala sekolahnya atau yang mewakili dan tidak mengirimkan operatornya. Nanti itu akan kami evaluasi 3 sekolah tersebut. Saya rasa Bapak Ibu tahu lah siapa yang tidak hadir. Dan kenapa tidak hadir saya tidak tahu, karena tidak ada memberikan informasi apapun kepada saya. Kalau beberapa kepala sekolah yang tidak bisa hadir dan menugaskan wakilnya, ada langsung japri kepada kami, sehingga kami tahu kenapa yang bersangkutan tidak bisa hadir. Dan ini adalah jumlah kehadiran yang melebihi kehadiran ketika MKKS Bapak Ibu. Kalau MKKS, saya rasa mungkin ada Pak Kamto, mana Pak Kamto, saking banyaknya. Lagi di kamar, sakit kah? Sakit apa dia? Pusing. Salah makan kan? Sekretarisnya siapa Pak? Akhir. Nah, kalau MKKS itu rata-rata hanya 70% Pak. Tuh yang terakhir, jarang sampai 80 atau 90. Tapi ini hanya 3 sekolah dari 122 ya Bapak Ibu, bukan 123. Artinya hampir 90% kita hadir semua. Alhamdulillah, dan itu applause buat kita semua Bapak Ibu. Dengan kondisi yang jauh nih di Pontianak. Apa MKKS harus di Pontianak terus? Kan nggak mungkin. Bonyok kita di anggaran. Tetapi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kadis kemarin, bahwa kegiatan kita di sini sekaligus refreshing rekan-rekan sekalian. Refreshing silakan, tetapi ada hal utama yang memang harus Bapak Ibu bawa kembali ke satuan pendidikan. Sehingga hari ini Alhamdulillah ada bersama dengan kita semua teman-teman dari Direktorat SMP ya. Yang paling ujung itu ada Mas Ginanjar Bakhtiar, Sarjana Sains sebagai analis perencana dan evaluasi program. Yang di tengah ada Mas Erwan Nur Arif SPD selaku pengisi perencana kegiatan dan anggaran, dan yang di samping saya ada Mas Fahru Rozi Ishak MPD sebagai pelaksana tim Satgas Pendampingan Kebijakan Transfer Daerah. Ketiga narasumber kita di sini berasal dari Direktorat SMP Kemendikbudristek yang bertanggung jawab terhadap DAK Fisik. Jadi nanti ketika teman-teman akan membuka ruang diskusi, mungkin kita pertama akan materi ya Bapak teman-teman ya, materi dulu dari mereka. Kemudian ketika membuka ruang diskusi, silakan Bapak Ibu keluarkan unek-uneknya, tanyakan kenapa, silakan. Inilah kesempatan kita bertanya langsung dengan teman-teman dari Kemendikbud. Sebagai informasi teman-teman dari Kemendikbud, bahwa yang hadir ini adalah para kepala sekolah atau yang mewakili ya, terus operator dapodiknya atau yang bisa mengoperasikan dapodik. Kemudian kami juga mengundang konsultan perencana yang membantu kami dalam melakukan asesmen yang harus diisi mereka di dapodik untuk Sapras, dan juga ada perwakilan dari Dinas Perumahan Cipta Karya Tata Ruang. Hadir mana Mas Iwan? Nah, itu di belakang yang membantu kami menandatangani persetujuannya. Jadi saya rasa semua yang bertanggung jawab terhadap usulan DAK ini lengkap Mas di sini. Nah, jadi nanti kita mohon benar-benar dari kawan-kawan dari Kemendikbud agar kita memiliki pemahaman yang sama, informasi yang sama mengenai usulan DAK fisik ini seperti apa, terutama dalam perbaikan data di dapodik. Saya berharap teman-teman mengikuti kegiatan ini dengan serius dan santai. Tolong jangan ada yang keluar jika tidak ada yang perlu, kecuali dingin ya. Karena AC kita cukup dingin ini, dan ditambah cuaca juga kurang baik. Kalau memang pengen merokok dan segalanya, tolong diatur ya, tolong diatur, karena di sini tidak bisa merokok, tapi saya tidak melarang Bapak Ibu melaksanakan kewajibannya. Merokok itu kewajiban kan? Tapi biasa kan habis makan harus merokok, ada bahasanya seperti itu kan? Kata orang-orang yang merokok. Kalau yang tidak sih enggak. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, mari kita ikuti kegiatan BIMTEK kita pada hari ini dengan tertib, dengan aman, dan saring
terima informasi sebanyak-banyaknya untuk kita bisa bertemu. Karena kami tim panitia sudah berusaha menyelenggarakan kegiatan ini di sini dengan anggaran yang cukup besar. Bapak Ibu bisa hitung sendiri anggaran kita untuk menyelenggarakan kegiatan seperti ini di Pontianak ya. Kita nggak ngomong di Sanggau. Kalau kegiatan ini saya selenggarakan di Sanggau, pasti yang hadir hanya sedikit. Percaya nggak? Percaya nggak? Nggak. Pasti sedikit. Nggak usah jauh-jauh, MKKS saja. Apalagi kegiatan seperti ini yang mungkin akan membuat Bapak Ibu banyak berpikir. Maka kami bawa ke Pontianak. Kita nggak tahu nih tahun depan apakah kita mendapatkan anggaran lagi untuk menyelenggarakan kegiatan seperti ini. Yang pasti ketika kita punya kesempatan, kita punya peluang, manfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Mohon teman-teman ikuti materi-materi yang diberikan oleh teman-teman kita dari kementerian, dari Direktur SMP. Semoga hasilnya bermanfaat dan semoga bisa membantu ya Bapak Ibu usulan DAK kita dalam rangka peningkatan pelayanan pendidikan bagi anak-anak kita di Kabupaten Sanggau. Demikian sedikit pembuka dari saya. Kemudian waktu dan tempat saya serahkan sepenuhnya kepada teman-teman dari Direktur SMP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang sama-sama kami hormati Pak Kabid SMP, kemudian Bapak Ibu peserta yang kami muliakan. Seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Kabid, Bapak Ibu, perkenalkan kita bertiga ini dari Direktorat Sekolah Menengah Pertama. Nah, mungkin semalam Pak Bupati sempat nanya ke kita, wah ini masih muda-muda ya gitu ya. Nah, izin Bapak Ibu, sebetulnya baru tahun ini senior kami, guru kami juga, orang tua kami di kantor mungkin yang sebelumnya memegang kegiatan di akad fisik ini sudah meninggal Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu mengenal almarhum Pak Basuki Bahya, mungkin Pak Kabid ini juga sangat mengenal beliau. Nah, insya Allah mungkin kami sebagai timnya siap untuk meneruskan kegiatan tersebut. Banyak ilmu-ilmu yang sudah beliau turunkan ke kami, almarhum turunkan ke kami, ya kami siap menyampaikan kembali kepada Bapak Ibu di sini terutama ya. Dan kenapa Bapak Ibu bisa duduk hari ini di ruangan ini? Ini tidak lain adalah bentuk kepedulian Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau, khususnya dari bidang SMP, bahwa sangat peduli terhadap kondisi sarana dan prasarana Bapak Ibu semua. Mohon aplaus Bapak Ibu untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau. Nah, oke. Di sini kami merasa terkait ruangan Pak, insya Allah sangat mendukung Pak ya. Di sini mungkin Bapak Ibu yang belakang, kalau misalkan nanti tidak terlihat disampaikan saja, atau mungkin kita juga nanti pada saat menjelaskan sambil keliling juga supaya Bapak Ibu bisa menyeluruh memahami. Dan mungkin agak mengganjal Pak dari ruangan ini, yang di depan teman-teman operator ya. Oke, yang di belakang Bapak Ibu kepala sekolah. Mengganjal, kenapa mengganjal Pak? Karena sebetulnya ini kan kita berbicara data dapodik ya. Data dapodik ini bukan seluruhnya tanggung jawab dari operator. Sesungguhnya adalah tetap tanggung jawab dari Bapak Ibu kepala sekolah. Operator, teman-teman operator hanya menjalankan tugas berdasarkan arahan dari kepala sekolah. Kami apabila melihat data dapodik satu satuan pendidikan itu jelek, kami tidak menyalahkan operator. Tetapi yang kita salahkan adalah Bapak Ibu kepala sekolah yang mempunyai tanggung jawab di situ, walaupun dibantu oleh teman-teman operator. Karena teman-teman operator itu tidak mempunyai, tapi sesuai arahan, mengambil keputusannya tetap dari Bapak Ibu kepala sekolah. Nah, kami harapkan nanti Bapak Ibu kepala sekolah, walaupun ini teknis Bapak Ibu ya, mungkin bisa juga kita membuka aplikasi. Bapak Ibu kepala sekolah tetap menyimak dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu ya. Tidak apa-apa, tidak bisa mengoperasikan. Yang penting paham apa saja sih yang ada di dapodik itu.
harus diisi apa saja, kesesuaiannya. Nah seperti itu. Mungkin nanti izin Pak Kabid di sesi siang, kalau bisa nanti kami pada saat praktek ingin Bapak Ibu Kepala Sekolah duduknya berdampingan dengan para operator. Oh iya, oke. Oh depan belakang, oke, siap. Oke, saya kira Bapak Ibu Kepala Sekolah belakang semua. Oke, siap, siap, siap. Oke, paham Kabid, Pak Kabid, terima kasih. Berarti ini sudah yang kami harapkan. Terima kasih Pak Kabid. Ya, izin Bapak Ibu, kita mulainya agak siang, mungkin kita sambil mulai saja ya. Izin saya di depan ya Pak Kabid, kami nanti mengajukan. Materi pertama Bapak Ibu, saya hanya mengantarkan sebetulnya dari materi inti nanti yang akan disampaikan oleh Pak Ginanjar dan Pak Fahru. Judulnya adalah arah kebijakan DAK Visi. Selanjutnya, next. Nah ini arah kebijakan pendidikan. Di sini Bapak Ibu kita belum berbicara tentang DAK Visi. Ini arah kebijakan pendidikan nasional kita di Indonesia. Nah, apa sih ini Bapak Ibu? Jadi kita ada 3 poin utama yang akan kita kejar di pendidikan kita. Yang pertama adalah tingginya angka partisipasi pendidikan. Nah, yang kedua adalah hasil pembelajaran yang berkualitas. Yang selanjutnya adalah distribusi kualitas pendidikan yang merata dan inklusif. Nah, di sini ada poin-poinnya juga. Nanti dari keseluruhan poin ini yang diharapkan adalah menjadi satu kesatuan yang kita sebut belajar sepanjang hayat. Dengan 3 poin, yang pertama adalah dilakukan dengan cara formal, informal, dan juga non formal bentuk pendidikannya. Nah, sehingga menghasilkan di situ adalah masyarakat Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah paham terkait P5 ya. Nah itu mungkin salah satu bentuk untuk mengejar ini tujuan kita ini. Ya selanjutnya. Nah ini masih turunannya. Tadi adalah arah kebijakan secara pendidikan nasional keseluruhan diturunkan oleh Kementerian Pendidikan atau Kemendikbudristek menjadi 2 poin inti. Yang pertama adalah optimalisasi angka partisipasi pendidikan di seluruh jenjang. Yang kedua adalah peningkatan dan pemerataan kualitas dan relevansi pendidikan. Ini poin-poinnya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke dalam DAK Visi, Bapak Ibu. Nah, jadi sebetulnya apa sih DAK Visi ini? Nah, ini adalah bahasa Perpres Bapak Ibu. Jadi yang mengatur DAK Visi ini bukan lagi Permendikbud, tetapi sudah naik level menjadi Perpres, peraturan Presiden. Jadi Presiden langsung yang menandatangani terkait pengelolaannya, prosesnya dan sebagainya itu ada di Perpres. Kita masih pakai yang tahun lalu nomor 15 tahun 2023. Nah, di situ disebutkan DAK Visi itu adalah dana yang dialokasikan dalam APBN ya kepada daerah tertentu. Nah, di sini kenapa daerah tertentu? Karena tidak semua daerah mendapatkan DAK Visi, Bapak Ibu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Banyak hal. Yang pertama, bisa jadi memang daerah tersebut menolak. Nah, kalau ada daerah yang menolak DAK ya, ada Bapak Ibu, misalkan di DKI Jakarta. DKI Jakarta itu tidak dapat DAK Visi karena memang menolak dan mereka sudah sanggup untuk mendanai fisik di satuan pendidikannya. Nah, mungkin ada juga yang pagunya atau usulannya benar-benar tidak diusulkan, atau kalaupun diusulkan hanya 1-2 sekolah saja dan itu tidak lolos. Nah, itu otomatis tidak bisa dapat DAK Visi juga. Nah, daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan sarana dan atau prasarana bidang pendidikan. Nah,
di sini bunyi bidang pendidikan. DAK fisik itu bukan hanya untuk pendidikan saja, Bapak Ibu. Ada juga untuk kesehatan, ada untuk pembangunan jalan dan sebagainya. Jadi DAK fisik pendidikan ini salah satu menu dari DAK fisik keseluruhan secara global. Nah, yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Nah, di DAK fisik ini kita juga menerapkan prioritas, Bapak Ibu, mengacu ke prioritas nasional. Kalau misalkan 2 tahun lalu prioritas di DAK fisik itu masih ke pengadaan TIK. Nah, mungkin di sini 2 tahun ke belakang banyak yang mendapatkan bantuan Chromebook ya Bapak Ibu ya. Ada yang sempat dapat, saya yakin banyak. Karena itu memang prioritas kita di pusat di DAK fisik juga. Nah, tetapi per tahun ini prioritas nasional kita sudah bergeser, bukan lagi di pengadaan alat TIK, tetapi menjadi ke rehabilitasi. Kalau dulu prioritas TIK itu setiap satuan pendidikan yang membutuhkan TIK berdasarkan dapodik. Nah, jadi kalau di dapodiknya menunjukkan kurang dari 15 komputer yang dimiliki, muncul kebutuhannya di kita. Nah, karena ini prioritas, maka otomatis wajib kita terima melalui DAK fisik. Nah, tapi tahun ini bergeser ke rehab. Jadi semakin banyak kebutuhan rehabilitasi di sekolah Bapak Ibu semua, semakin besar peluang untuk diterimanya. Karena di DAK fisik itu kita terbagi menjadi prioritas 1 sampai prioritas 6 di setiap masing-masing sekolah. Ada sekolah yang masuk prioritas 1, prioritas 2, dan seterusnya sampai ke 6. Nah, prioritas 1 itu apa saja? Tadi, yang memiliki rehabilitasinya lebih banyak. Itu menjadi prioritas pertama. Yang kedua, ada rehabilitasi, ada juga pembangunannya. Nah, yang ketiga aja makin ke bawah semakin rehabilitasinya berkurang. Nah, itu yang menjadi prioritas kita untuk tahun depan bagaimana? Nah, di sini ya, kita kan baru menginjak tahun 2024 Bapak Ibu ya. Di 2024 ini penerima DAK sudah ditentukan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu di sini yang belum dapat DAK bukan untuk tahun ini, tetapi untuk tahun 2025 nanti. Karena pelaksanaan perencanaan DAK ini dilaksanakannya 1 tahun sebelumnya. Kita kemarin di tahun 2023 sudah mulai dari dinas sudah pengajuan, sudah kita nilai, sudah kita sinkronkan gitu kan ya, sampai hasil akhir di RK itu di akhir tahun kemarin. Sudah ada beberapa sekolah yang akan dilaksanakan di tahun ini 2024. Nah, Bapak Ibu nanti yang belum dapat kesempatan adalah untuk 2025 ya, kita berbicaranya 2025. Nah, untuk 2025 seperti apa prioritasnya? Apakah masih rehab atau kembali lagi ke TIK? Nah, kita belum tahu. Mudah-mudahan sering bergeser Bapak Ibu, tidak mungkin hanya di situ-situ saja ya. Nah, untuk tahun depan nanti kita lihat apakah masih direhab atau bisa bergeser ke yang lainnya. Oke, selanjutnya. Oke, ini masih di arah kebijakan kita di DAK fisik. Ada 3 poin. Yang pertama, meningkatkan kualitas SDM. Nah, kita berbicara fisik tapi berpengaruhnya ke SDM. Kenapa? Karena menjadi salah satu penunjang Bapak Ibu ya. Nah, melalui peningkatan ketersediaan penjaminan akses mutu layanan pendidikan dalam rangka percepatan wajar 12 tahun yang berkualitas dengan memberikan perhatian lebih besar kebutuhan daerah afirmasi dengan kinerja pendidikan rendah. Nah, di DAK fisik pun ada yang namanya daerah afirmasi atau daerah khusus Bapak Ibu. Jadi persyaratan umum Bapak Ibu nih saya sampaikan untuk mendapatkan DAK fisik. Ini belum masuk ke persyaratan teknis, nanti akan disampaikan lebih detail dengan sumber selanjutnya. Persyaratan umum yang harus dipenuhi itu pertama, jumlah siswanya minimal 60. Nah, kecuali untuk daerah afirmasi.
atau daerah khusus. Kabupaten Sanggau masuk daerah khusus atau bukan? Daerah afirmasi atau bukan? Nah, nanti bisa dicek di ada SK-nya Bapak Ibu, nanti kita share masuk atau tidak. Jadi kalau daerah khusus itu minimal 60 siswa itu tidak berlaku. Berapapun siswanya bisa dapat, khusus untuk di daerah afirmasi. Kemudian yang kedua adalah mengupdate Dapodik Sarpras selama minimal 2 tahun ke belakang. Nah, jadi sekolah baru yang masih yang baru dibangun, baru berjalan selama 1 tahun itu belum bisa mendapatkan DAK fisik. Nah, kenapa? Logikanya kan sekolah baru nih, masa sudah ada bangunan yang rusak Bapak Ibu ya, atau bangunannya kurang lengkap. Nah, itu yang menjadi konsen kita di situ. Nah, kemudian menerima bos DAK non fisik ya, menerima bos. Nah, itu dulu aja, 3 dulu saja itu yang wajib dipenuhi. Sebetulnya ada beberapa lagi di juknis. Nah, nanti kita coba bedah juknis juga. Nah, kita lanjut ke poin kedua. Memberikan bantuan kepada Pemda melalui penuntasan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan. Jadi bantuan DAK fisik ini sejalan dengan bantuan yang lainnya. Karena begini Bapak Ibu, di DAK fisik itu tidak seluruh menu disediakan di sana. Misalkan di DAK fisik itu ada menu pembangunan ruang kelas, pembangunan lab komputer, pembangunan lab IPA dan sebagainya. Tetapi ada selain banyak menunya, tapi tetap tidak selengkap itu. Misalkan untuk pembangunan pagar itu di DAK fisik tidak ada. Tetapi yang kita ketahui pagar itu sangat diperlukan oleh satuan pendidikan Bapak Ibu ya. Nah, itulah perlu adanya kolaborasi antara DAK fisik dengan sumber dana lain, misalkan dari APBD, DAU dan sebagainya, untuk melengkapi menu-menu yang tidak di-cover oleh DAK fisik. Nah, sehingga kalau misalkan dari DAK dapat, dari APBD dapat, kita mengejar yang namanya ketuntasan, prinsip ketuntasan. Nah, di DAK fisik itu nanti kita bahas lebih detail. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis kemarin, bahwa di DAK ini kalau kebutuhannya ada 5 kebutuhan, wajib dipenuhi 5-5-nya. Kalau kebutuhannya 10, wajib dipenuhi 10-10-nya yang muncul di DAK fisik kebutuhannya. Karena kalau misalkan ada satu menu saja yang gagal, yang tidak diberikan, otomatis kan masih ada PR dan menjadi tidak tuntas. Nah, makanya kita harapkan seluruh data Dapodik ini muncul di kami. Jadi di kami itu Bapak Ibu ada yang namanya aplikasi Krisna. Aplikasi Krisna ini adalah aplikasi perencanaan DAK fisik. Di sana bentuknya ada satuan pendidikan, kemudian di bawahnya ada menu apa saja yang dibutuhkan oleh sekolah tersebut. Nah, menu-menu tersebut muncul dari mana? Muncul dari data Dapodik yang Bapak Ibu inputkan, yang teman-teman operator inputkan. Misalkan teman-teman operator menginputkan tidak memiliki lab komputer, maka di aplikasi Krisna tersebut nanti muncul kebutuhan pembangunan komputer. Kemudian Bapak Ibu menginputkan 2 ruang kelas kerusakannya rusak berat misalkan. Nanti di kami muncul kebutuhan rehabilitasi 2 ruang kelas. Seperti itu. Jadi ini mirip-mirip proposal mungkin yang Bapak Ibu tahu. Dulu kan ada yang namanya proposal ya. Di proposal Bapak Ibu menyebutkan perlu ABCD gitu kan ya. Nah, sekarang proposalnya diganti menjadi Dapodik. Nah, di Dapodik silahkan diinputkan kerusakannya ruang apa, yang belum dimiliki ruang apa, kemudian disinkronkan. Nanti masuk ke kami tanya. Kenapa Dapodik yang disampaikan Pak Bupati semalam
sangat penting. Bukan hanya data fisik Bapak Ibu, bantuan pemerintah APBN pun kita menggunakannya by Dapodi. Seperti kemarin bantuan Chromebook, bantuan telinka, kita melihatnya dari Dapodi. Mungkin Bapak Ibu yang mendapatkan tahun lalu merasa tidak memberikan atau menyerahkan proposal untuk bantuan Chromebooknya. Nah, saya yakin tidak ya, karena memang kami mengambil data kebutuhannya dari data Dapodi. Nah, itulah kenapa ujung tombaknya itu ada di teman-teman operator sesuai dengan arahan Bapak Ibu Kepala Sekolah. Tuh, Bapak Ibu, kami tekankan lagi kenapa pentingnya data Dapodi ini. Oke, kita lanjut ke poin yang kedua, memberikan bantuan kepada pemerintah daerah melalui penuntasan pemenuhan sarpras untuk mencapai SPM. Oke, ini yang tadi Bapak Ibu ya, penuntasan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sarpras dalam mendukung pembelajaran berkualitas, menghasilkan lulusan keterampilan, berkeahlian mendukung pembangunan kawasan prioritas mengajar dan sektor prioritas nasional. Pada intinya, DAK fisik ini Bapak Ibu, ini sebagai gambaran saja, sebagai motivasi untuk Bapak Ibu. Pagu anggaran DAK fisik nasional Bapak Ibu ya, seluruh jenjang di Kementerian Pendidikan itu ada sekitar 15 triliun Bapak Ibu. Itu untuk seluruh satuan pendidikan SD, SMP, PAUD sampai SMK. 15 triliun. Nah, untuk jenjang SMP dari 15 triliun itu kebagian 3,7 triliun Bapak Ibu. Itu untuk dibagikan ke satuan pendidikan jenjang SMP di seluruh Indonesia. Tugas Bapak Ibu adalah mengambil sebanyak-banyaknya pagu anggaran tersebut. Karena kita tidak batasi kebutuhan sekolah. Bapak Ibu butuh apa saja harus kita penuhi. Kembali lagi Bapak Ibu ya. Sambil menunggu paparannya muncul lagi, kita sambil lanjut saja. Jadi kembali lagi terkait tadi pagu Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana caranya untuk mengambil pagu tersebut sebanyak-banyaknya? Nah, kita mengambil dari data Dapodik tadi. Bapak Ibu silakan sebanyak-banyaknya. Jadi di kita itu ada 3 menu utama Bapak Ibu. Yang pertama adalah pembangunan, yang kedua rehabilitasi, satu lagi adalah perawatan. Nah, 3 menu ini yang bisa Bapak Ibu rebut, bisa Bapak Ibu ambil sesuai dengan kebutuhan di satuan pendidikan. Kemudian Bapak Ibu terkait menurut setiap menu itu ada persyaratannya. Selain tadi ada persyaratan umum, ada persyaratan teknis. Misalkan teman-teman operator sempat mengupload nggak yang namanya form PUPR? Pernah tahu nggak? Belum. Jadi kasih tahu. Nah, form PUPR ini Bapak Ibu adalah form tingkat kerusakan bangunan. Nah, kalau belum tahu, selama ini teman-teman operator menginputkan kerusakan bangunan, rusak sedang, berat, ringan, itu dari mana? Coba saya ingin tahu, ingin nanya ke salah satu operator yang di depan dulu saja. SMN 3 miliar. Pak, saya mau tanya, didapatkan ada beberapa kerusakan ya, yang kerusakan rusak sedang berat. Untuk menginputkan itu dasarnya dari mana? Apakah melihat secara fisik atau seperti apa? Boleh di-sharing seperti apa Pak? Terima kasih Pak atas waktunya. Saya pertama melalui bentuk fisiknya Pak, dari bangunannya seberapa rusak bangunannya. Kemudian saya menginputkannya di
dapodik di bagian ruang, karena di bagian ruang tersebut kan sudah ada masing-masing kategori bangunannya. Setelah itu baru saya memilih kategori antara rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Begitu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi dari SMP 3 Meliau. Saya ingin dengar dari sekolah yang lain. Dari SMP 1 Jangkang. Pak, bagaimana cara menginputkan dasar untuk menginputkan kerusakan sedang, berat, ataupun ringan? Silakan. Baik, terima kasih Pak. Mungkin awalnya memang saya menilai dari bentuk fisik bangunan tersebut Pak. Kemudian kalau tidak salah pada tahun lalu dari sekolah kami itu pernah dipanggil ke Sangga untuk menginput data sesuai apa yang diberikan dari bagian dari Sarpras Pak. Nah kemudian sudah saya masuk sesuai data yang telah disediakan dari bagian Sarpras. Baik, itu saja. Baik, terima kasih SMP 1 Jangkang. Jadi Bapak Ibu, terkait penilaian kerusakan bangunan ini, sebetulnya Bapak Ibu, baik Bapak Ibu kepala sekolah maupun operator, backgroundnya kan bukan dari teknis sipil Bapak Ibu ya. Seharusnya itu ada perhitungannya, cara menghitung bangunan. Nah, oleh karena itu kita perlu adanya satu kerjasama Bapak Ibu. Nah, di Dinas Pendidikan memiliki tim untuk menilai tingkat kerusakan. Nah, nanti Bapak Ibu operator menginputkan tingkat kerusakan itu berdasarkan hasil penilaian dari tim tersebut yang dituangkan dalam form PUPR. Nah, form PUPR nanti dijelaskan lebih lengkap di selanjutnya. Seperti apa bentuknya. Jadi di situ nanti ada hasil kesimpulan dari kerusakannya. Berapa persentase rusaknya, termasuk rusak sedang, berat, atau rusak ringan. Nah, Bapak Ibu menginputkannya berdasarkan itu, bukan berdasarkan terlihat dari fisik luarnya saja. Oke. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, kita izin lanjut ke materi. Nah ini Bapak Ibu, kita dari PAUD sampai SLB ini ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan di DAK Fisik yang tadi disebutkan. Ada rehabilitasi, ada pengadaan, ada juga pembangunan. Namun ada beberapa yang dikhususkan, misalkan untuk unit sekolah baru yang paling bawah. Di jenjang SMP maupun SD itu tidak ada menu untuk pembangunan unit sekolah baru, hanya dikhususkan bagi SMA, SMK, SLB. Nah, ada lagi pembangunan asrama siswa khusus untuk SMA. Tetapi per tahun ini SMP pun ada asrama siswa, tetapi daerahnya masih terbatas, hanya untuk di daerah Papua saja. Nah, ini asrama siswa itu masih tahap percobaan di jenjang SMP. Apakah memang betul-betul dibutuhkan atau tidak? Kita coba dulu di Papua, apakah bisa berjalan atau tidak? Karena asrama siswa itu begini Bapak Ibu. Asrama siswa itu kan untuk beroperasi perlu dana Bapak Ibu ya. Asrama itu kebutuhan listriknya sangat besar, kebutuhan airnya sangat besar, kebutuhan SDM-nya sangat besar. Begitupun biayanya juga pasti besar juga. Nah, oleh karena itu penerima asrama siswa di SMP untuk tahun ini kita minta namanya surat kesediaan untuk mengoperasikan asrama siswa selama 2 tahun minimal, supaya apabila asramanya sudah dibangun itu tidak terbengkalai, bisa beroperasi bagi siswa-siswa yang mungkin akses ke sekolahnya benar-benar sulit. Kemudian ada yang khusus adalah rehabilitasi lapangan olahraga
yang lainnya umum, seluruh jenjang ada Bapak Ibu. Nah, selanjutnya sudah ada menu kegiatannya, sekarang terkait metode pelaksanaan. Nah, ini mungkin ada di ranahnya teman-teman dinas. Kalau dulu di DAK Fisik ini ada yang namanya P2S Bapak Ibu. Jadi yang melaksanakannya itu oleh sekolahnya langsung. P2S ya, sekolah yang melaksanakan pembangunannya. Nah, tetapi 2 tahun kebelakang itu P2S sudah tidak ada. Menjadi pelaksanaan itu hanya ada 2. Yang pertama swakelola, yang selanjutnya penyedia. Swakelola ini juga kalau swakelola kan dilaksanakan baik oleh dinas pendidikan, oleh kelompok masyarakat, oleh organisasi masyarakat, tidak ada yang dilaksanakan oleh sekolahnya langsung. Jadi nanti kalau Bapak Ibu misalkan dapat DAK nih, atau yang tahun ini sudah dapat, nanti yang melaksanakan adalah bukan Bapak Ibu. Bapak Ibu hanya menerima saja. Nanti tinggal menerima kuncinya saja. Sudah ada bangunannya, tinggal menerima dalam bentuk bangunan. Jadi tidak perlu repot-repot masuk dalam pelaksanaannya. Seperti itu. Nah, terkait pelaksanaan ini pun ini menjadi kewenangannya dinas pendidikan. Apakah ingin memakai tipe penyedia atau kontrak Bapak Ibu ya, pakai kontraktor atau pakai swakelola, ini silakan dibebaskan bagi dinas pendidikan. Namun catatannya, kalau misalkan di jenjang SMP pakainya penyedia, di jenjang SD pun jenjang lainnya harus pakai penyedia juga. Tidak bisa SD dan SMP itu berbeda pelaksanaannya. Oke, selanjutnya. Next. Oke, selanjutnya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu yang perlu diketahui oleh baik Bapak Ibu kepala sekolah maupun operator. Nah, ini adalah kelengkapan sarana dan prasarananya. Saya bacakan Bapak Ibu ya, saya yakin tidak terbaca. Nih, jadi di SMP itu yang pertama yang masuk dalam menu DAK Fisik itu ada pembangunan lab. Oh ini ya. Nah ini, yang pertama ada rehabilitasi. Rehabilitasi ada apa saja? Pertama, rehabilitasi ruang kelas. Tingkat kerusakannya minimal sedang, Bapak Ibu. Sedang dan berat. Berarti kalau ringan tidak bisa melalui DAK Fisik, tapi bisa pakai dana BOS. Yang kedua, rehabilitasi ruang perpustakaan. Nah, ini catatan. Jadi seluruh rehabilitasi dan seluruh pembangunan ini adalah beserta perabotannya. Maksudnya beserta perabotannya itu adalah selain direhab,